Halo, nama gue Evan dan kali ini lo sedang ada di section Tanya Evan. Nah, kali ini gue bakal ngejawab pertanyaan tentang investasi. Nah, gimana caranya investasi buat pemula dan buat anak muda? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya karena gue sendiri sebenarnya belum jago-jago banget soal investasi dan gue lagi belajar juga soal ini. Meskipun gue nggak berniat investasi saham dalam waktu dekat, tapi semoga gue bisa sharing lah ya perjalanan gue dalam personal finance gitu. So, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya ya. Nah, kalau ngomongin soal investasi, yang pertama menurut gua, lo mesti kerjain PR-nya tuh banyak gitu. Nah, banyak anak muda yang sebenarnya belum paham soal basic personal finance gitu. Kalau misalnya di luar negeri mungkin orang-orang udah paham soal insurance, udah paham soal dana darurat. Kalau kita tuh mungkin dikit gitu. Bahkan bisa dibilang kalau nggak salah gue pernah lihat statistik 70-80% anak muda itu penghasilannya, bukan penghasilan sih, tabungannya itu di bawah 5 juta. Nah, dan itu sebenarnya sedikit menyedihkan sih. Kenapa? Karena kalau tabungan lo di bawah 5 juta berarti lo nggak punya dana darurat kan gitu. Padahal dana darurat itu standarnya adalah 3 kali expense per bulan atau 6 kali expense per bulan gitu. Nah, terus gimana nih caranya buat lo investasi? Nah, pertama kalau lo belum punya dana darurat, bahkan kalau lo belum tahu expense lo segimana, itu menurut gue saran gue hindari investasi saham ya. Gue tegaskan sekali lagi, kalau misalnya lu belum punya dana darurat atau lu bahkan belum tahu expenses lu segimana, hindari investasi saham. Karena banyak kasusnya di mana orang ngutang, jual mobil, jual rumah, gadain rumah buat untuk iniin saham gitu, beli saham dan akhirnya rugi. Apalagi kalau ikut-ikutan kayak gitu kan, padahal investasi saham tuh basically ya yang bagus ya kalau menurut gue dibandingkan trading. Trading juga nggak masalah sih. Tapi mendingan yang jangka panjang. Karena kan basically saham itu kan lo beli perusahaan, ya lo beli piece of business gitu ya. Lo beli sekian persen gitu ya dari 1% misalnya. Terus lo diemin, nanti 1% berkembang, nanti lo jual. Sebenarnya sesimpel itu kan. Investasi itu kayak gitu. Dalam hal apapun, dalam hal properti, emas dan lain sebagainya, lo beli ketika harganya murah, lo jual ketika harganya mahal. Sebenarnya intinya itu. Gitu. Nah, kalau misalnya lo bahkan nggak tahu expenses lo nggak punya dana darurat gitu ya, tabungan lo, let's say dana darurat tuh ya, tabungan lo di bawah 10 juta, jangan investasi gitu. Mending lo nabung dulu dana darurat sampai 10 jutaan atau 20 jutaan. Apalagi kalau pengeluaran lo, expenses lo, let's say 5 juta per bulan, wah itu berarti totalnya 20 juta gitu kan. Untuk 4 kali penghasilan, 4 kali expenses lo gitu. Jadi kayak menurut gua tabung tuh dana darurat dulu, simpen di reksadana 50%, 50%-nya lagi reksadana pasar uang ya, karena biar resikonya kecil banget. Yang satu lagi simpen di deposito atau di rekening biasa gitu, biar lo bisa ngambil gitu sih. Sesimpel itu sebenarnya. Nah baru, tapi dana darurat juga menurut gua belum sepenting itu. Belum, PR-nya belum sampai sana doang, tapi ada juga yang lain. Nah orang Indonesia itu belum aware soal yang namanya insurance, asuransi gitu. Kadang bahkan banyak orang Indonesia yang nggak punya asuransi gitu. Gue sendiri jujur gue pernah nggak bayar BPJS sampai berapa bulan gitu. Gue nggak bayar karena gue nggak peduli soal asuransi gitu dulu. Tapi setelah dipikir-pikir ya bisa aja kan gue tiba-tiba sakit lah, bisa aja gue tiba-tiba apalah, terus nanti ke dokter harus bayar mahal gitu kan. Nah that's why sebelum investasi lu harus punya asuransi dulu. Ada beberapa asuransi gue udah nyatet nih. Pertama asuransi jiwa. Ini sebenarnya ada di BPJS Ketenagakerjaan, tapi saran gue lu daftar lagi. Terus kayak yang kedua adalah asuransi rawat inap. Itu ada di BPJS, tapi saran gue lu daftar lagi, yang murah nggak apa-apa. Tapi dilihat-lihat aja benefitnya, karena bisa aja rawat inapnya terbatas dan lain sebagainya. Itu memang pinter-pinternya lu sih. Terus ada asuransi penyakit kritis juga. Siapa tahu lu tiba-tiba, gue lupa penyakit kritis itu apa aja, tapi yang jelas kanker, DBD kayak gitu-gitu kan bisa ya. Mumpung lu masih sehat nih. Dan asuransi rawat jalan buat apa? Buat medical check up dan lain sebagainya, buat lu dapat obat dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu gitu menurut gua. Dan kalau di luar tuh standarnya sebenarnya asuransi itu adalah 10% dari gaji atau bahkan 20% dari gaji kita gitu. Jadi kayak ya silahkan diatur-atur, itu standar personal finance dari luar. Gua sendiri nggak menerapkan itu ya, gua sendiri nggak menerapkan 10% gitu kan. Karena menurut gua di satu sisi bisa jadi terlalu banyak, di satu sisi bisa jadi terlalu dikit.
Tapi menurut gue asuransi yang baik itu mungkin ya at least kalau mau oke ya. Kalau misalnya gaji lu let's say UMR gitu, gue saranin pakai 20% buat asuransi sih. Kenapa? Biar aman aja gitu. Nggak apa-apa lu menderita nggak bisa beli boba gitu ya, nggak bisa beli kopi, tapi at least lu aman gitu dari penyakit gitu. Gitu sih. Jadi asuransi itu penting. Asuransi jiwa juga penting banget buat anak-anak lu lah, buat nanti. Gua nggak tahu pacar lu atau orang tua lu kalau lu mati duluan kan dapat duit lumayan gitu kan. Asuransi jiwa tuh kayak gitu. Ya kayak penting banget gitu buat lu jaga-jaga sih gitu asuransi. Terus kalau misalnya udah tuh step-step itu ya lu invest ke reksadana pasar uang dulu. Terus lu lihat manajer investasi yang oke tuh kayak gimana. Kalau lu nggak tahu reksadana nanti gue jelasin lah. Tapi intinya reksadana itu ya lu invest itu lewat manajer investasi di mana banyak orang invest ke sana. Terus investnya barengan gitu ke saham. Sebenarnya intinya kayak gitu, sama aja kayak invest saham tapi di manage gitu. Nah terus kalau misalnya reksadana lu udah ngerti, lu move ke saham. Nah itu saran gue lu pelajari yang namanya technical analysis sama fundamental analysis. Ini gue masih belajar juga, gue belum pernah invest saham sekalipun. Tapi yang jelas saran gue lu pelajari itu gitu, dua itu. Dan gak invest saham juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena menurut gue untuk anak muda yang penting apa? Yang penting invest skill. Kalau skill lu mantep, lu nanti ya penghasilan lu mantep juga gitu dari freelance dari mana gitu. Dan santai aja lu masih muda sih gitu ya. Santai aja lu masih muda, tapi menurut gua yang paling penting sebelum invest itu define expenses lo dulu, dana darurat, asuransi baru lu invest. Gua malah jadi nggak ngebahas gimana cara investasi ya, tapi kayak menurut gua penting banget sih ini. Jadi ini mungkin jadi video part 1 karena banyak banget anak muda atau bahkan orang tua yang kayak ya itu jual gadai rumah gadai apa buat ini terus akhirnya menurun ya perusahaannya terus loss kan cut loss gitu. Itu nggak banget sih menurut gue, apalagi kalau lo ikut-ikutan misalnya saham BRI lagi naik gitu kan. BRI emang selalu naik sih mostly gitu ya, tapi kayak jangan ikut-ikutan gitu. Lo pelajari dulu basicnya, terutama basic personal finance buat diri lo sendiri gitu, baru lo belajar invest gitu sih. Dan saran gue mendingan invest di skill sih, jelas gitu. Karena ya invest di diri lu itu gak bakal bisa nurun, bahkan menurut gue. Gak bakal bisa menurun nilainya. Instead of lu invest di barang atau perusahaan atau emas gitu. Emas juga bisa nurun gitu kan nilainya. Kalau invest di diri lu gak bakal bisa nurun gitu. Kemampuan lu ibaratnya kan. Kecuali lu kena kecelakaan atau or something. Which that's why asuransi penting gitu sih. Paling kayak gitu sih, mungkin jawaban dari gue ya. Tidak menjawab tapi nggak apa-apa, karena gue rasa banyak orang yang belum ngerti. Nanti gue bikin part 2-nya, tapi yang jelas semoga video ini ngebantu buat lo. Kalau misalnya lo pengen nanya lebih lanjut ya langsung aja klik tanya Evan di bawah, dan kayak nanti gue bakal bikin video untuk ngejawab pertanyaan itu ya. Oke, mungkin sekian video dari gue Evan, dan see you in the next video. Oke, thank you.